Berbeda di pagi itu, seperti weekend-weekend biasanya, saya akan menghabiskan waktu di rumah saja. Apalagi 2 hari lalu baru kembali dari perjalanan darat dari luar kota. Hanya sedikit merasa tidak enak badan ketika bangun pagi ini, dan saya pikir kemungkinan efek kecapean karena baru Jumat malamnya saya tiba dari perjalanan. Sesuai rencana pagi ini saya melakukan tes swab antigen karena ada rencana kembali melakukan perjalanan di besok Senin sore dengan menggunakan pesawat udara. Siang hari, saat hasil tes dikirim via WA, sedikit tak percaya saat saya amati lebih lanjut. Ternyata hasil tes menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Meskipun memang saya sendiri merasa kondisi badan kurang enak. Terpikir saat itu untuk melakukan tes ulang di tempat lain atau di tempat yang sama dengan tes yang lebih akurat, yaitu tes swab PCR. Namun apa daya, setelah saya mendatangi kembali tempat yang sebelumnya saya tes swab antigen, dan salah satu rumah sakit lainnya di kedua tempat tersebut sudah tutup untuk tes COVID-19 karena jadwal waktu pemeriksaan di hari Minggu terbatas. Dan akhirnya saya pun berkeputusan, apapun statusnya dan faktanya, saya memang merasakan gejala badan yang tidak fit kian bertambah. Saya harus segera mengisolasi diri dan mengamankan anggota keluarga agar tidak turut terpapar, serta mempersiapkan obat-obatan. Saya coba berpikir kembali terkait perilaku prokes saya dan keluarga selama ini. Saya sekeluarga sudah berupaya menerapkan prokes seoptimal mungkin, mengurangi aktivitas di luar rumah, tidak mudik selama 2 kali lebaran ini, bahkan menjadikan kebutuhan prokes seperti masker, hand sanitizer sebagai kebutuhan yang selalu tersedia dan digunakan. Kami pun sudah terbiasa selalu menggunakan masker saat sekeluarga berada dalam kendaraan ketika keluar rumah. Selama pandemi, saya pun selalu menghindari kendaraan umum yang sebelumnya sering menggunakan KRL untuk pergi ke kantor. Selama pandemi ini tidak pernah lagi, dan untuk kebutuhan ke kantor selalu menggunakan kendaraan pribadi. Demikian juga anak saya yang sudah mulai bekerja selalu diantar jemput, baik sekalian saya berangkat kerja atau oleh adiknya ketika saya sedang ada tugas lain. Praktis kami tidak menggunakan kendaraan umum sama sekali selama masa pandemi ini. Meskipun saya telah mengikuti program vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua pada Maret 2021, kami sama sekali tidak mengundurkan
pelaksanaan prokes, khususnya di kantor ataupun ketika keluar rumah. Selama pandemi pun saya menghindar makan siang di kantin kantor. Saya selalu membawa makanan siang dari rumah. Bahkan belakangan ini saya tidak lagi makan siang di ruangan kantor, melainkan di dalam mobil di parkiran. Meski demikian, tentu sesekali terkadang ada sesekali membuka masker ketika di kantor, misalnya untuk minum atau memakan cemilan dengan tetap berhati-hati. Qadarullah, minggu sore itu demam mulai terasa dan semalaman nyaris tidak bisa tidur, disertai gejala pusing dan sakit pada tulang. Demam yang dirasa sebenarnya sama seperti demam-demam biasa ketika badan kurang fit atau kecapean. Indera pencium dan perasa pun saya rasakan normal. Demikian juga pernapasan dan pencernaan juga saya rasakan normal-normal saja. Senin di hari kedua, saya merasakan tubuh sangat lemas sehingga hanya bisa beraktivitas ringan tidak jauh dari tempat tidur. Dengan obat-obatan yang saya siapkan, khususnya perda demam dan vitamin serta madu, alhamdulillah menjelang sore demam mulai turun. Meskipun gejala lain seperti pusing dan lemas masih sangat terasa. Dengan berkurangnya demam, malam kedua bisa dilewati lebih baik tanpa harus dibantu obat tidur. Selasa hari ketiga, rasa demam sudah banyak berkurang, meskipun pusing dan lemas masih ada. Namun sudah bisa pelan-pelan beraktivitas untuk berjemur atau menggerakkan badan, dan malam harinya pun sudah bisa beristirahat dengan lebih baik. Di hari Selasa ini, istri dan 2 anak saya yang sudah dewasa melakukan tes swab antigen dan alhamdulillah mereka semua dinyatakan negatif. Hal ini melegakan sehingga saya bisa fokus untuk memperketat isolasi mandiri agar tidak menularkan ke yang lainnya. Saya memanfaatkan sebuah ruangan paling belakang yang tidak terlewati anggota keluarga lainnya, dan secara kebetulan tersedia kamar mandi yang selama ini hanya digunakan apabila ada keluarga dari kampung. Rabu hari keempat, meskipun masih dirasa pusing dan lemas, tapi lebih baik dari hari kemarin. Dan pas hari ketiga, obat yang saya fokuskan untuk pemulihan demam sudah habis dan saya putuskan untuk tidak melanjutkannya. Saya lanjutkan dengan obat dan vitamin yang berhubungan dengan pengobatan gejala lain seperti pusing, pilek. Selama isolasi mandiri, saya berusaha fokus pada kondisi badan, mengamati setiap perubahan yang terasa dalam tubuh,
menutup sementara segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menguras pikiran. Di Kamis pagi hari kelima, saya mulai merasakan gejala pilek dan hidung tersumbat, disertai indera penciuman yang mulai berkurang. Alhamdulillah, saya mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Bapak Ibu pimpinan saya yang sekaligus saya anggap sebagai orang tua. Beliau yang sangat memperhatikan dari hari ke hari, termasuk mencarikan obat yang cocok. Jumat hari ke-6, alhamdulillah obat yang diberikan cukup ampuh mengendalikan pilek. Pagi itu pilek khususnya hidung tersumbat mulai berkurang. Meskipun gangguan penciuman masih tetap berlangsung, saya belum bisa mencium aroma yang menyengat sekalipun seperti minyak kayu putih ataupun parfum. Sabtu hari ke-7, meskipun saya yakin masih positif, yang salah satunya ditandai dengan indera penciuman yang belum pulih, hari ini saya melakukan tes PCR. Seiring kondisi badan yang dirasa sudah mulai membaik, selain pilek dan sedikit pusing. Tes PCR yang saya lakukan untuk memastikan seberapa kadar COVID-19 dalam tubuh, sehingga saya dapat menentukan langkah antisipasi ke depannya. Dan di Sabtu malam itu hasil PCR keluar dan benar, saya masih positif, bahkan dengan kadar CT yang masih sangat rendah, antara 21 sampai 23. Saya terus berusaha memancing indera penciuman dengan menggosok-gosokkan minyak kayu putih serta benda-benda lain yang beraroma khas. Di minggu pagi hari ke-8, indera penciuman mulai terasa, meskipun belum sepenuhnya. Aroma minyak kayu putih sudah mulai terasa sedikit demi sedikit, dan kondisi badan pun terasa lebih baik. Di Senin hari ke-9, kondisi badan saya rasakan terus lebih baik. Yang tersisa hanya batuk dan sesekali pusing. Dengan kondisi badan yang sudah mulai terasa bugar, saya mulai mencoba aktivitas olahraga ringan untuk sekedar memperoleh keringat, di samping berjemur yang terus dilakukan tiap pagi hari. Selasa hari ke-10, hari ini saya merasakan pegal-pegal ngilu di sekitar punggung, dada, bahu, serta leher dan pangkal lengan. Keluhan lain yang dirasa hari itu adalah batuk ringan. Dan pada hari ini obat yang difokuskan untuk pilek sudah habis, tersisa antibiotik untuk 2 hari lagi. Dan seiring dengan kondisi tubuh yang dirasa membaik, obat-obat tersebut
tidak saya tambah. Saya masih tetap melanjutkan konsumsi vitamin dan madu. Rabu hari ke-11. Alhamdulillah sudah tidak dirasa keluhan lain yang dirasa mengganggu selain batuk ringan dan sesekali pusing. Demikian pula di Kamis hari ke-12. Alhamdulillah tidak ada keluhan yang dirasa mengganggu selain batuk dan sesekali pusing tersebut. Jumat hari ke-12. Hari ini sedikit merasakan pilek, sumbatan di hidung, walaupun tidak terlalu berat. Sampai hari ke-12 ini saya masih tetap berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam pekerjaan kantor. WA yang biasa digunakan untuk kantor belum saya aktifkan. Demikian juga email-email yang masuk sengaja belum saya respon. Sampai target saya hari ke-14 nanti. Hari ini saya dihubungi dari Puskesmas dan RT setempat mengkonfirmasi keadaan saya saat ini. Belakangan ini memang DKI, Jabar, dan beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa terdata peningkatan konfirmasi positif COVID-19. Sehingga mungkin saja data saya di rumah sakit sudah sampai ke puskesmas terdekat dan RT sebagai bahan penelusuran lebih lanjut. Kami sekeluarga pun diminta untuk tidak keluar rumah, setidaknya sampai seminggu ke depan, 24 Juni 2021. Sabtu hari ke-13. Hari ini saya meminta izin ke RT untuk keluar rumah untuk melakukan tes PCR kembali di rumah sakit yang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dengan tujuan utama adalah ingin melihat perkembangan selama seminggu ini, khususnya peningkatan nilai CT. Meskipun mungkin saja sampai saat ini belum memenuhi standar untuk dapat dikatakan negatif. Di Sabtu malam, saya mendapat informasi hasil dari tes PCR yang saya lakukan tadi siang. Dan ternyata hasilnya saya masih positif. Namun patut disyukuri, nilai CT saya sudah ada peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai antara 35 dan 36, mendekati 37. Alhamdulillah dalam seminggu ini peningkatannya cukup signifikan. Minggu hari ke-14. Saya sudah merasa benar-benar fit seperti semula sebelum adanya gejala COVID ini. Hanya sesekali saja ada batuk ringan yang tidak terlalu mengganggu. Namun demikian,
Sesuai arahan dari RT dan Puskesmas, kami sekeluarga tetap diminta mengisolasi di rumah sampai setidaknya tanggal 24 Juni. Saya pun masih tetap melanjutkan isolasi dan menjaga interaksi dengan anggota keluarga lain. Dari pengalaman 14 hari saya mengisolasi diri dan keluarga, saya coba ambil beberapa hikmah dan bahan pembelajaran, setidaknya bagi saya dan keluarga. Mungkin ada rasa tidak percaya ketika divonis COVID-19 dan menganggap sebagai sakit biasa saja. Tapi mengantisipasi hal terburuk itu lebih baik. Fokus pada pemulihan kesehatan diri serta menjaga anggota keluarga dan orang lain untuk tidak ikut terpapar adalah tindakan yang bijak. Memang belum ada obat khusus antivirus COVID-19. Namun, fokus pada setiap gejala yang dirasa dan upayakan penanganan pada setiap gejala dengan obat yang sesuai agar tidak lebih parah dan cepat pulih. Menghadapi COVID-19 ibarat berlomba memperkuat ketahanan diri sehingga virus COVID dengan sendirinya akan kalah. Isolasi mandiri mutlak, membatasi ruang, membatasi interaksi dengan anggota keluarga, dan selalu memastikan benda yang digunakan tidak menjadi sarana perpindahan virus. Percaya atau ragu, faktanya COVID ada di mana-mana, bisa menjangkit siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dan hanya karena kelengahan yang sedikit. Sudah vaksin atau belum, potensi terpapar masih ada. Protokol kesehatan yang ketat setidaknya dapat meminimalisir potensi penularan. Selebihnya kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap optimis, berpikir positif, berusaha, berdoa, dan bertawakal adalah kunci utama. Terima kasih sahabat, salam sehat selalu.